Yuk kita buat ide jualan. Kali ini aku buatnya sosis bogem. Ini jajanan yang disukain banyak orang, mau dari anak kecil sampai orang dewasa pasti suka banget sama ini. Dan cocok banget buat yang mau memulai usaha dengan modal yang kecil, karena ini modalnya cuma 15 ribuan aja, tapi ini bisa untung 2-3 kali lipat. Untuk semua bahannya udah aku tulisin, kalian tinggal ikutin aja yang ada di video ya. Nah ini untuk adonan tepung terigunya dimasak sampai menyatu kayak gini. Kalau udah dingin tinggal masukin tepung tapioka dan dicampur sampai merata. Kalau udah tinggal dibentuk aja, jangan lupa olesin tangan pakai minyak supaya nggak lengket. Tinggal dikasih sosis dan dibentuk-bentuk kayak gini. Kalau udah dibentuk semuanya kayak gini, tinggal direbus aja. Jangan lupa airnya dikasih minyak supaya nggak nempel satu sama lain. Kalau udah mengapung ditiris. Kalau udah ini tinggal dicelupin aja ke 1 butir telur yang udah dikocok. Dan udah ini tinggal digoreng aja sambil diputer-puter kayak gini. Dan kalau udah golden brown tinggal diangkat aja. Ini tuh bikinnya super gampang banget, tapi rasanya tuh beneran enak banget. Nah kalau udah ini tinggal dimasukin plastik kayak gini aja dan dikasih saus. Nah kira-kira satu piece-nya gini dijual berapa ya? Yuk bikin. Waktunya cobain. Ide jualan lagi, ini cookies ala KFC, enak banget, ada 4 rasa, enak-enak. Tuh, ini yang Macy's. Cara buatnya gampang, pecahin 2 butir telur, kasih gula pasir, garam, vanili, aduk sampai rata, kasih tepung terigu, kalau udah tambahin ragi, kasih 2 bungkus santan instan, kasih air, aduk sampai rata, nggak perlu pakai mixer, pakai whisk bisa. Tambahin mentega yang udah dilelehin dan 1 bungkus susu kental manis. Kalau udah ini tinggal diistirahatin aja selama 1 jam. Kalau udah tinggal dicetak aja. Untuk cetakan cookiesnya ini aku beli di TikTok Shop. Kalau kalian mau juga, aku udah cantumin di keranjang kuning ya. Dimasaknya ini pakai api yang kecil aja, sekitar 5 menitan supaya hasilnya tuh cantik. Kalau mau pakai toppingan keju ini bisa ditambahin pas lagi setengah matang. Nah jangan lupa diolesin pakai mentega pas lagi anget-angetnya supaya bagian luarnya tuh gurih. Tulisan ini cuma modal cetakan cookies doang, tapi bisa jadi ide usaha yang untungnya tuh lumayan banget. Dan pasti juga ini pasti bakalan banyak yang suka karena ini tuh enak. By the way, resep yang aku buat ini jadinya sekitar 5 mika atau sekitar 20 piece. Cocok banget nih buat yang mau mulai usaha dengan modal kecil. Ini tuh rasanya enak, lembut, toppingnya juga melimpah. Yuk bikin, waktunya cobain. Cuma modal 1 ons terigu dan tapioka aja ini bisa punya omset ratusan ribu, karena ini satu resep hasilnya banyak, rasanya enak, dan pasti auto laris manis. Cara buatnya gampang, ini tinggal masukin aja semua bahan yang udah aku tulisin di video. Nah untuk airnya ini masukinnya bertahap ya. Jangan lupa dikasih garam, lada, dan penyedap dan diaduk sampai rata. Nah ini dimasaknya di pan anti lengket kayak gini. Nah kalau udah ini tinggal dibalik dan lakuin begitu seterusnya. Kalau udah tinggal dipotong-potong dan ditusukin pakai tusukan sate kayak gini. Ini satu resep yang aku buat, hasilnya banyak banget, sekitar 40 piece. Jadi ini per piece-nya aku jual 2.500, udah untung banget. Dan sebelum digoreng ini aku balurin ke telur yang udah dikocok. Nah kalau udah ini tinggal digoreng. Nah ini karena odeng kawenya udah mateng, ini tinggal ditirisin aja dan aku mau bikin sausnya. Ini cuma pakai saus sambal, gula, sama air aja. Biar mirip kayak saus Korea, ini tinggal tambahin aja wijen sangrai. Ini enak banget, kenyal, crispy, apalagi dipakein sausnya. Kalian jangan lupa cobain ya. Nih tuh, isiannya full, tambahin pakai saus. Tinggal full, rasanya tuh asam, manis, pedas. Ini jualan receh yang cuma pakai 4-5 bahan aja. Pertama ini kalian potong sosisnya 3 atau 4. Nah sosisnya ini bisa pakai sosis yang biasa aja. Kalau udah tinggal dimasak aja pakai mentega sebentar aja. Di sini aku tambahin sedikit black pepper sama garam, karena menurut aku black peppernya ini bikin sih aromanya jadi makin enak. Kalau udah panasin mentega dan kasih 2 lembar kulit lumpia. Nah kalau udah tinggal dikasih 1 butir telur dan dikocok kayak gini merata sampai ke pinggir-pinggirnya. Kasih kol di atasnya, kasih juga sosis dan kasih sedikit daun bawang. Kalau misalnya mau enak juga kalian bisa tambahin bawang bombay, tinggal dikasih aja saus dan juga mayonnaise. Kalau udah ini tinggal dilipet aja kalau bagian kulit lumpianya itu udah lumayan kering dan udah jadi. Tinggal tambahin saus saset aja, ini sih auto laris manis. Karena rasanya enak, modalnya juga gak besar dan auto banyak cuan. Yuk bikin, waktunya cobain. Kali ini aku buat makanan yang sering banget muncul di drama-drama Korea. Ini dicocolin pakai chili sausnya, ini tuh enak banget. Nah, cara bikinnya gampang. Ini paha ayam filetnya dicoper dulu. Kalau udah tinggal ditaruh di mangkok. Nah, ini tinggal tambahin kol, daun bawang, dan juga paprika. Kasih kecap asin, jahe, penyedap rasa, lada, garam, dan juga gula. Dan udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Nah, sekarang aku mau siapin juga untuk kulit luarnya. Ini pakai kulit dimsum. Kasih air bagian pinggirnya dan tinggal direkat-rekatin aja
aja kayak gini. Nah, ini untuk cara masaknya, kasih sedikit minyak di pan penggorengannya. Kalau udah tinggal ditutup dan dikasih air, ditutup lagi dan udah jadi. Untuk bikin chili sausnya juga gampang banget. Ini untuk bahannya udah aku tulisin di video. Nah, ini bawang putihnya bisa digeprek ataupun bisa dicincang kayak gini. Satu resep ini hasilnya banyak banget dan ini juga bisa jadi ide jualan yang untungnya lumayan. Buat kalian yang pengen tahu resep enak dan menarik lainnya, kalian bisa langsung follow TikToknya iStyleID ya. Ide jualan yang bikinnya gampang, rasanya enak, ini makan satu aja nggak bakalan cukup. Ini cuma 5 bahan aja. Pertama kita parut dulu untuk kentangnya. Nah, kalau udah tinggal potong daun bawang dan juga sosisnya. Pecahin telur, masukin bahan yang udah kita potong tadi. Kalau udah siapin 7 sendok makan tepung terigu, garam, lada penyedap rasa, dan juga air, aduk sampai rata. Kalau udah masukin ke adonannya. Nah, untuk loyang ini jangan lupa diolesin minyak supaya nggak lengket dan dikukus selama 25 menit. Sambil nunggu matang, aku mau buat Good Day Cappuccino. Ini tuh minuman cappuccino yang rasanya tuh premium banget ala cafe. Rasanya yang creamy, nggak cuma enak diminum panas, tapi juga ini enak dibikin es cappuccino. Apalagi ditambah choco granul yang melted dan nikmat banget. Jadi perpaduan choco granul dan cappuccinonya ini tuh bikin rasanya tuh jadi nyatu. Nah, karena ini udah matang, ini tinggal dipotong-potong aja. Kalau udah tinggal dicelupin ke cairan tepung terigu dan dibalur ke tepung panir. Nah, lakuin begitu seterusnya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja. Bener-bener ide jualan yang menurutku bikinnya gampang tapi bakalan banyak yang suka. Karena rasanya enak, crispy di luar, lembut di dalam. Ini sih auto banyak cuan. Yuk bikin, waktunya cobain. Yuk kita buat choco lava cake. Ini tuh no mixer, no oven, dan juga anti gagal. Cara buatnya gampang. Ini pertama lelehin coklat dan juga margarin. Nah, kalau udah ini tinggal diaduk-aduk kayak gini. Kalau udah kocok 2 butir telur dengan 1,5 sendok makan gula pasir. Campurin coklat yang udah kita lelehin tadi. Kalau udah tinggal masukin aja vanila secukupnya dan juga tepung terigu. Aduk-aduk lagi. Nah, untuk cupnya ini aku olesin Carlo supaya nggak lengket. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa pakai mentega sama tepung terigu. Kalau udah ini tinggal dikukus aja selama 12 menit supaya hasil lumer jangan lebih dari 12 menit ya. Yang salfok sama ini tuh alas anti gosong. Aku belinya tuh di TikTok Shop. Ini wajanku sekarang udah nggak gosong-gosong lagi. Karena sebelumnya wajanku tuh hitam-hitam kayak gini dan aku tuh malas banget bersihinnya. Ini benar-benar bermanfaat banget. Yang mau udah aku cantumin di keranjang kuning ya. Dan choco lava cake-nya udah jadi. Ini beneran enak banget. Kalian wajib banget bikin ini di rumah. Yuk bikin, waktunya cobain. Bikin ide jualan sate crispy saus bistik, dijamin ini pasti banyak yang suka. Crispy, lembut dalamnya. Enak. Modal per piece-nya cuma 1000-an aja, tapi ini bisa untung 2-3 kali lipat. Ini aku mau buat untuk bahan marinasi ayamnya. Ini bumbunya udah aku tulisin, tinggal masukin aja ayamnya dan simpen di kulkas. Sambil nunggu ini aku buat bahan balurannya. Dan kalau udah 20 menit tinggal dibalur aja ayamnya kayak gini sambil ditekan-tekan, masukin ke air es sambil ditekan-tekan lagi kayak gini. Nanti bakalan keriting kayak gini, kalau udah tinggal digoreng aja. Sambil nunggu ayamnya matang supaya nggak kelupaan, aku mau minum Noera Collagen dulu. Ini tuh banyak banget manfaatnya. Gak heran kalau ini tuh viral, penjualannya banyak, reviewnya bagus-bagus. Aku pun sampai penasaran dan ngerasain sendiri, bener-bener khasiatnya. Kulit tuh jadi lebih sehat. Ini juga bisa ngilangin bekas jerawat. Yang mau coba udah aku cantumin di keranjang kuning ya. Oke, lanjut ya. Ini aku mau buat untuk sausnya. Bawang putih sama bawang bombay ditumis pakai mentega sampai wangi. Kalau udah tinggal dikasih bumbu yang udah aku tulisin di video. Kasih air dan kasih cairan tepung maizena. Ini sausnya beneran enak banget. Yuk bikin, waktunya cobain.